Perkenalkan, nama saya Melinda Cynthia Dewi Prasetya, kelas 8D, nomor absen 15. Saya dari SMP Negeri 6 Tulungagung. Mempresentasikan bab 5 tentang Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana para pemuda berkarir untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan selenggarakannya Kongres Pemuda I adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Abdul Rahman et al. 2008. Namun Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres Muhammad Tabrari tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Menurutnya, kalau tanah, air, dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda I sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda I selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori PPPI, Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia, mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada Oktober 1928. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di gedung Katolike Jongenglingen, Bonn, KJB, Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti penting perusahaan untuk kebangsaan. Menurut terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di gedung OOST Java. Bioskop membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Rapat ketiga dilaksanakan di gedung Indonesia Czech Club Gebon, Kramat pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya gerakan kepaduan bagi perusahaan. Rasa kepaduan tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional. Adapun ikrar Sumpah Pemuda adalah: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai
Ternate meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang persatuan suku, ras, dan etnis berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi pemuda Indonesia untuk bersatu dan memakai perbedaan sebagai keunikan, alih-alih untuk memecah dan menyamar sumber konflik. Dengan persatuan generasi pemuda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.